Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sendiri Alden Afanai dan teman saya Ahmad Indika Ramadhani akan mempresentasikan materi yaitu tentang malaikat selalu bersamaku. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, cermatilah wacana berikut ini. Pernah gak sih kalian teman-teman semuanya berada dalam suatu ruangan ataupun suatu tempat yang terdapat CCTV? Nah, apa yang kamu rasakan? Nah, tentunya kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarangan melakukan sesuatu, apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib ataupun perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, demikianlah pula orang yang meyakini keberadaan malaikat Allah SWT yang akan senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik kita dan tingkah laku kita. Orang yang beriman pada malaikat akan merasa selalu diawasi oleh malaikat Allah SWT. Akibatnya, segala tindak tanduk akan terkontrol dan terjaga. Orang tidak akan melakukan hal-hal konyol meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang malaikat selalu bersamaku, yaitu mengacu pada buku kelas 10 bab 7. Silakan dibuka bukunya ya. Kemudian dibaca sendiri ya. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut M. Muhammad Quraisyhab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari malak yang terambil dari kata la'aka, berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya sebagai utusan Allah, yang taat, patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Jadi malaikat itu kalau diperintah selalu patuh, tidak pernah membangkang atau protes. Jadi selalu patuh terhadap perintah. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Jadi dalam anggota badan manusia terdapat malaikat. Orang yang mengimani malaikat itu akan berhati-hati dalam berbuat, berkata-kata dan sebagainya. Jadi segala sesuatu itu harus dipikirkan terlebih dahulu apakah itu baik atau buruk. Selanjutnya, hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya fardhu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah,
kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada. Hal ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizan linnasi idza tahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah ma iman qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah orang banyak, lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya tentang penciptaan malaikat. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib, termasuk malaikat. Sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Aisyata qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min mariji min narin wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum. Artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Keterangan lain tentang malaikat sebagaimana dijelaskan Al-Quran surah Al-Fatir ayat 35. Surah Al-Fatir ayat 1 maksudnya ya, salah. Disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap. Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan awli ajati hatim masna wa sulasa wa ruba'.
Fasulasa wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Fatir ayat pertama. Berdasarkan keterangan firman Allah di atas, dijelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis, patutlah kita meragukannya, karena penciptaan manusia, penciptaan jin, penciptaan malaikat itu semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Dari segi asalnya sendiri, malaikat berbeda dengan manusia dan jin. Malaikat diciptakan Allah SWT dari nur atau cahaya, sementara manusia dan jin masing-masing diciptakan dari tanah dan api. Dari sifat dan ciri-cirinya pun sudah berbeda. Nah, teman-teman semuanya bisa melihat perbedaan malaikat, manusia, dan jin dari tabel berikut. Selanjutnya, kita akan memasuki pada pembahasan mengenai jumlah malaikat. Sebelumnya, teman-teman di sini ada yang tahu berapa jumlah malaikat? Nah, karena sifatnya yang gaib, berapa jumlah malaikat secara terinci sebagaimana manusia hanya Allah SWT dan Rasulnya yang mengetahuinya. Namun demikian, keterangan hadis berikut dapat memberikan penjelasan tentang banyaknya jumlah malaikat. Hadis berikut menggambarkan banyaknya jumlah malaikat. Nah, teman-teman bisa mencermatinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Ali ia berkata, "Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari." Dari penjelasan hadis tersebut, banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasanya Allah SWT. Karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyaknya tadi, sangat mudah bagi Allah SWT untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku kita di bumi. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimaninya hanya 10 nama malaikat yang wajib untuk diketahui dan diimani. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya.
Malik, Munkar Nakir, Raqib Atid, Israfil semuanya. 10 malaikat kita hafal namanya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah kepada para rasulnya. Mikail pula turunkan rezeki, dapat rezeki ucaplah alhamdulillah. Malaikat Ridwan menjaga syurga, wajahnya manis berseri sinarnya. Malaikat Malik menjaga neraka, berdoalah kita moga tidak ke sana. Kebaikan dan kejahatan, mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Israel pula mencabut nyawa, moga kita mati dalam husnul khatimah. Israfil pula meniup sangkakala, itulah tanda dunia kiamat akhirnya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar Nakir, Raqib Atid, Israfil semuanya. 10 malaikat kita hafal namanya. Dalam hal beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT, pelajaran yang dapat kita petik atau hikmah dari kita beriman kepada malaikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, senantiasa berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala yang kita lakukan tidak luput dari pengamatan malaikat Allah SWT. Hikmah yang ketiga yaitu menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah SWT, karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Hikmah yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Hikmah yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh, karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan Allah oleh malaikat tanpa usaha dan kerja keras. Seperti itu. Demikianlah tadi pembahasan mengenai materi malaikat selalu bersamaku. Semoga teman-teman semuanya bisa memahaminya dan semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you, bye.